Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, saudaraku seiman, insyaallah ya, kalau tidak hari ini atau besok, kita sudah masuk hari-hari paling mulia sedunia. Hari-hari yang amalan soleh sangat dicintai oleh Allah. Kalau di Saudi sudah masuk tengah hari ini, walaupun di Indonesia pemerintah mengumumkan besok baru masuk. Ya. Sehingga terjadi perbedaan kapan Idul Adha-nya. Kalau di Saudi hari Rabu, di Indonesia hari Kamis. Nanti kita bahas. Ikut yang mana? Pembahasan kita adalah seputar tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Tentunya saudaraku, menghadapi hari-hari yang sangat utama, seorang mukmin itu harusnya gembira dan bersiap-siap. Bersiap-siap ngapain? Untuk beramal saleh. Iya. Maka setiap kita harus ada niat yang kuat, keinginan yang kuat untuk menggunakan 10 awal bulan Dzulhijjah ini dengan banyak-banyak beramal saleh. Nanti kita akan sebutkan apa amalan yang paling sangat diutamakan di hari-hari ini. Apa keutamaan dan keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah, saudaraku? Yang pertama, Anallaha Ta'ala aqsama biha. Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama, dan ini merupakan pendapat mayoritas ahli tafsir, ketika menafsirkan ayat ini, demi 10 malam, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan itulah pendapat yang sahih, kata Ibnu Katsir, sebagai dalam tafsirnya ya. Bayangkan Allah sampai bersumpah, Pak. Dan Allah bersumpah itu dengan sesuatu yang sangat mulia sekali. Keutamaan yang kedua, annal ayyamul ma'lumat allati syara'a fiha dzikruh atau syuri'a fiha dzikruh. Ia adalah hari-hari yang telah diketahui, yang dianjurkan kita untuk banyak-banyak berzikir. Allah Ta'ala berfirman, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Dan mereka mengingat nama Allah, menyebut nama Allah di hari-hari yang telah diketahui. Kebanyakan ahli tafsir ketika menafsirkan ayyam ma'lumat, yang dimaksud yaitu Ashri Dzulhijjah, 10 awal bulan apa? Dzulhijjah. Masya Allah. Keutamaan yang ketiga, akhi, Rasulullah menyebutkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah merupakan hari-hari yang paling dicintai beramal soleh padanya. Imam Al-Bazzar meriwayatkan dari hadis Jabir, semoga Allah meridainya,
Rasulullah SAW sabda, "Fadlu ayyamid dunya ayyamul ashar." Keutamaan hari-hari dunia yang paling utama adalah hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Qila wala misluhunna fi sabilillah. Apakah ini juga tidak bisa dibandingkan dengan orang yang berjihad di jalan Allah? Kata Rasulullah, wala misluhunna fi sabilillah illa rajulun ya'affar wajhahu bit-turab, kecuali orang yang mati syahid. Yang lain, Abu Daud dan yang lainnya, ma min ayyam al-amal salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh sangat dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini, saudaraku. Subhanallah. Lihat, ikhwatal Islam. Iya. Berarti ini hari amalan soleh sangat dicintai oleh Allah, saudara. Berarti kita beramal soleh di hari-hari ini ajib pahalanya, Pak. Zikir di hari-hari ini luar biasa. Sholat sunnah di hari-hari ini luar biasa. Faedah apa namanya, keutamaan selanjutnya, anna fiha yaumu Arafah. Bahwa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada hari Arafah. Dan hari Arafah itu, ya Masya Allah, hari yang Allah turun padanya ke langit dunia. Dan Allah membangga-banggakan orang-orang yang wukuf di Arafah. Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi, ja'uni syu'san ghubra, ishhadu anni qad ghafartu lahum." Lihat itu hamba-hambaku. Mereka datang ya dari segala macam negara. Dalam keadaan rambutnya berdebu, kusut. Saksikanlah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Iya. Dan hari Arafah, akhi, sebaik-baik hari untuk banyak berdoa. Iya. Kata Nabi, khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu doa di hari apa? Arafah. Keutamaan yang kelima, anna fiha yaumun nahar. Di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, Pak, ada hari yang disebut dengan hari nahar. Itu Idul Adha. Dan hari nahar itu, akhi, hari yang paling agung di sisi Allah. Sebagaimana Imam Abu Daud dan Nasai meriwayatkan, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, "A'zamul ayyam 'indallah yaumun nahr." Ya. Seagung-agungnya hari di sisi Allah yaitu yaumun nahr, hari menyembelih. Itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Keutamaan yang keenam, akhi, ijtima'u ummahatil ibadati fiha. Di 10 awal bulan Dzulhijjah terkumpul padanya amalan-amalan yang luar biasa agung. Maka Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, "Walladzi yadhhar anna sabab fi imtiyazi ashri Dzulhijjah limakan ijtima'i ummahatil ibadati fihi wa hiya as-shalah was-siyam was-shadaqah wal-hajj." Yang tampak, wallahu alam, kata beliau, kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih istimewa dibandingkan yang lainnya? Karena berkumpul padanya ibadah-ibadah yang sangat agung. Seperti apa? Salat, puasa, ya, sedekah, haji, dan itu tidak ditemukan pada bulan-bulan yang lain, hatta di bulan Ramadan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, ya akhi, ya, apabila telah jelas kepada kita keistimewaan ini 10 awal bulan Dzulhijjah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu hirsun syadid.
kesungguhan yang kita keluarkan untuk beramal saleh. Dan ingat ya, hari itu atau waktu itu semakin mulia di sisi Allah, amalan soleh pun semakin besar pahalanya di sisi Allah, tapi juga perbuatan dosa pun semakin berat di sisi Allah. Makanya hati-hati nih ya, berbuat dosa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, dosanya juga berat nih Pak. Jangan sampai tekor kita nih. Iya. Maka Masya Allah ya, adanya musim kayak ginian nih, kita gembira campur panas dingin Mas. Gembira karena ini hari-hari yang pahalanya besar sekali, amalan solehnya sangat dicintai oleh Allah. Yang bikin panas dinginnya juga, ya ini maksiatnya juga gede nih, dosanya. Iya. Apa amalan soleh yang bisa kita lakukan, akhi? Di 10 awal bulan Dzulhijjah. Tentu yang pertama adalah haji dan umroh bagi mereka yang mampu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladatu ummu. Siapa yang haji dan dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Masya Allah. Hajinya mabrur. Tapi syaratnya untuk dapat haji mabrur ini Pak, ketika haji dia tidak melakukan rafath. Apa itu rafath? Ucapan-ucapan yang tidak baik. Yang kedua, tidak melakukan kefasikan. Apa itu kefasikan? Itu dosa-dosa besar. Seperti menyakiti hati orang, menyakiti orang. Terkadang orang kalau kita lihat ya jemaah haji itu berebut pengen cium Hajar Aswad, tapi caranya dengan nyakitin orang, Pak. Ya, sikut sana, sikut sini, ya, dorong sana. Padahal nyium Hajar Aswad itu Masya Allah, cuma sunnah aja. Tapi nyakitin hati, nyakitin orang, sudahlah itu dosa besar kalaupun itu bukan di tanah haram. Gimana ini dia lakukan di Mekah, kemudian di awal 10 awal Dzulhijjah lagi. Waduh, tekor banget tuh Pak. Iya. Ikhwatal Islam, saudaraku sekalian. Maka bagi antum yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk berhaji, alhamdulillah. Gunakan ya kemudahan tersebut. Jangan menunda-nunda. Amal yang kedua yang bisa kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, memperbanyak zikir. Memperbanyak apa? Zikir. Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyam a'zam 'inda Allah wa la ahabbu ilaihi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang amalan soleh paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi bersabda apa Pak? Kata Nabi, maka perbanyaklah di hari-hari ini tahlil, takbir, tahmid. Apa tahlil Pak? Tahlil itu ucapan la ilaha illallah ya. Bedain antara tahlil sama tahlilan Mas. Kalau tahlil itu ucapan la ilaha, iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Takbir apa itu? Allahu Akbar. Iya. Bisa kita ucapkan seperti yang sering kita ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilhamd. Ya, makanya Ibnu Umar, Abu Hurairah
kalau masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah ya, mereka pergi ke pasar bukan buat belanja, Pak, bukan, cuma buat takbiran. Ya. Sehingga orang-orang pun ikut bertakbiran dengan takbir mereka itu, Pak. Maka dari itulah perbanyak deh takbiran tuh, Pak. Karena ya takbiran Idul Adha itu, Pak, dimulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Kalau kita melihat di masyarakat kita, Pak, takbirannya cuma malam Lebaran doang. Iya enggak? Iya, padahal sunnahnya takbiran Idul Adha itu dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah udah mulai takbiran kita. Iya. Dan sunnahnya takbiran tuh dikencengin, Pak, bukan pelan-pelan malu-malu ah. Kenapa? Karena ini syiar. Jangan malu kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya Allah. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi ini amalan yang sangat ditekankan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Amal yang paling ditekankan di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah zikir. Jadi amalan yang paling utama di 10 awal bulan Dzulhijjah itu zikir, Mas, Masya Allah. Iya. Amalan yang ke berapa? Ketiga. Yaitu memperbanyak sholat. Memperbanyak apa? Sholat, terutama sholat sunnah. Kenapa demikian, Pak? Karena sholat itu isinya zikir dari awal sampai akhir. Dan ia lebih utama daripada zikir biasa. Kalau kita cuma zikir doang, subhanallah, alhamdulillah. Tapi kalau sholat itu bukan hanya zikir. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW sabda apa? Kata Rasulullah SAW, as-salatu wa'lamu anna khairu a'malikum as-salah. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah salat. Masya Allah. Sebaik-baik amal kalian itu apa? Salat sudah. Maka kita bisa melakukan salat sunnah yang sifatnya muqayyad nih. Yang muqayyad itu yang terikat dengan waktu dan tempat ya. Salat tahajud, salat duha, salat sunnah rawatib. Ya. Tuh jaga tuh. Boleh juga kita mau salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu apa? Pokoknya niatnya mau salat aja udah. Iya. Berapa rakaat terserah. Kalau kuat 100 rakaat silakan. Iya. Masya Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian amalan berikutnya yaitu siam, puasa. Terutama puasa Arafah. Nabi SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah wa tusiba 'ala Allahi an yukaffira as-sana allati qablah wallati ba'dah. Puasa hari Arafah. Ya, diharapkan di atas Allah, artinya siapa yang mengharapkan ridha Allah itu bisa menggugurkan dosa tahun kemarin dan tahun yang akan datang. Masya Allah. Ya, puasa hari Arafah itu bisa menggugurkan dosa tahun kemarin, setahun kemarin sama setahun yang akan datang. Ajib. Tapi kata para ulama yang dimaksud adalah diampuni dosa-dosa kecil ya. Adapun dosa besar maka harus dengan taubat. Iya. Kemudian akhwat Islam terjadi perselisihan para ulama tentang masalah apakah puasa dari tanggal 1
sampai tanggal 9 itu sunnah atau enggak? Jadi misalnya antum mau puasa nih dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya antum puasa. Nah, ini terjadi khilaf para ulama. Apakah disunnahkan apa enggak? Kalau jumhur ulama, siapa sih jumhur, Mas? Jumhur itu mayoritas ya. Mereka mengatakan tidak disyariatkan. Alasannya perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya juga, bahwa Aisyah mengatakan ma ra'aitu Rasulullah SAW yasumul ashra qat min dzulhijjah atau kama qala. Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah sekalipun juga. Sedangkan Aisyah ini istrinya Nabi. Biasanya seorang istri tentu yang paling tahu dong tentang perbuatan-perbuatan Rasulullah yang tersembunyi gitu kan. Sehingga menurut mereka berarti itu menunjukkan tidak disyariatkan untuk berpuasa saat 10 penuh, Pak, 9 apa terus menerus, tidak. Iya. Jadi yang paling banter apa dong? Puasa Daud aja. Yang terutama pula puasa Arafah. Misalnya antum puasa tanggal 1, 2 enggak, 3 puasa, 4 enggak, 5 puasa, 6 enggak, 7 puasa, 8 enggak, 9 puasa. Iya. Adapun kalau terus menerus menurut jumhur tidak disyariatkan. Sementara sebagian ulama berpendapat boleh. Alasannya apa? Alasannya ia termasuk amalan soleh. Sedangkan Nabi mengatakan apa? Tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ini amalan soleh kata mereka. Maka boleh, nggak apa-apa, tanggal 1 sampai tanggal 9. Namun Pak, ya, perkataan Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri yang paling tahu tentang perbuatan Rasulullah SAW ini, jumhur memandang lebih kuat. Tapi masalahnya Imam Abu Daud meriwayatkan juga dalam sebuah riwayat dari salah satu istri Nabi juga, di mana ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW berpuasa 9 Dzulhijjah, 9 min Dzulhijjah. Sehingga ada 2 riwayat nih. Aisyah mengatakan nggak pernah lihat, yang satu lagi mengatakan pernah. Dan kaidah mengatakan apa? Yang menetapkan lebih dahulukan daripada yang meniadakan. Tapi setidaknya Pak, itu menunjukkan Rasulullah tidak melakukannya secara rutin setiap tahun, enggak. Sebab kalau Rasulullah rutin kan pasti Aisyah tahu dong. Tapi Aisyah tegas mengatakan apa? Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa apa? 10 awal bulan Dzulhijjah. Iya. Nah demikian saudaraku sekalian. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini Pak, ya, baik puasa Senin Kemis ataupun puasa Daud tadi, itu sangat disunnahkan sekali. Kata Imam Nawawi, siyamuha mustahabbun istihbaban syadida. Berpuasa pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini sangat dianjurkan sekali. Karena pahalanya luar biasa. Tapi ingat ya, buat antum yang masih punya qadhaan, belum selesai itu qadhanya, ya, maka wajib qadha dulu, Mas. Karena sebagian orang punya pemahaman, oh, kalau saya qadha dulu nanti nggak dapat keutamaannya. Loh, kata siapa? Justru ya, yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Salah besar kalau pemahamannya yang dimaksud itu adalah puasa sunnah. Maka dalam satu riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khattab malahan ya, beliau mengqadha Ramadan tuh sengaja nunggu 10 awal Dzulhijjah. Baru beliau mengqadhanya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena pahalanya lebih
besar. Masya Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Yang kelima, amal yang bisa kita lakukan apa? Sedekah. Sedekah pahalanya luar biasa juga. Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang 3 pintu-pintu kebaikan, di antaranya apa? Sedekah. Masya Allah. Jadi sedekah itu pintu menuju kebaikan. Jadi kalau kita sedekah, insya Allah terbuka tuh pintu ya kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita. Apalagi kalau kita lakukan itu di hari-hari yang sangat apa? Utama, Mas. Masya Allah. Ya, kita sedekah buat fakir miskin, buat para janda, buat orang-orang susah, ya sedekah buat para fuqara, ya. Demikian pula kita sedekah untuk membantu dakwah dan yang lainnya. Waduh, Pak. Terkadang kan banyak yang semangat sedekahnya di bulan puasa. Bagus sih, memang sangat dianjurkan di bulan puasa sedekah. Tapi ingat ya, di 10 awal bulan Dzulhijjah pun juga nggak kalah masalahnya, Pak. Karena amalan saleh di bulan-bulan di hari-hari ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesempatan nih, perbanyak sedekah supaya ya pahala kita luar biasa. Kemudian apalagi ya, akhi, ya amalan yang agung di 10 awal bulan Dzulhijjah, berkorban. Ya, berudhiyah. Sedikit kita akan bahas, akhi, tentang korban. Karena ini akal Islam, ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Apa sih, Pak, keistimewaan korban, Pak? Ketahuilah saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwa sembelihan kurban itu sembelihan yang besar dan agung sekali. Antum tahu nggak sejarah kenapa disyariatkan nyembelih hewan kurban? Jadi ya ceritanya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama siapa? Ismail. Iya. Nabi Ibrahim diuji. Padahal kan Nabi Ibrahim lama pengen dapat anak, lama sampai umur udah tua belum punya anak gitu kan. Akhirnya Nabi Ibrahim dikasih sama Allah apa? Anak, setelah besar disuruh oleh Allah untuk menyembelih. Gimana Pak rasanya, Pak? Ini ujian luar biasa. Apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya yang bernama Ismail? Ya. Inni ra'aitu fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu, Nak? Sedangkan mimpinya para nabi itu apa? Wahyu. Melihat itu Nabi Ismail, ketika tahu itu perintah Allah, ya, segera Nabi Ismail berkata apa? Ya abatif alma tu'mar. Hai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Ini Masya Allah ya. Ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan yang luar biasa. Nggak kayak kita. Kalau kita cuma mikir-mikir dulu, apaan nih? Mau korban aja mikir-mikir dulu, padahal buat hobi bisa beli tuh Pak puluhan juta. Ada orang hobi sepedaan, beli sepeda 10 yang harganya 50 juta. Kebeli tuh Pak. Ada orang yang hobinya mancing, beli tuh Pak alat-alat pancing sampai puluhan juta. Kebeli tuh Pak. Ini buat korban 5 juta mikir-mikir, ampun dah. Iya. La haula wala quwata illa billah. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun keduanya menyerahkan dirinya kepada Allah, Pak.
Ujian, Masya Allah. Alhamdulillah kita nggak diuji dengan itu loh mas. Kita tidak diuji untuk menyembelih anak kita, enggak. Bahkan dilarang dalam syariat kita. Kita sekarang tuh diuji, disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh haji, itu ujian tuh. Iya. Disuruh berudhiyah, berkorban juga. Allah mengatakan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim siap-siap mau menyembelih dengan goloknya itu. Nabi Ismail pun sudah meletakkan jidatnya di atas batu. Apa yang terjadi? Allah pun kemudian memberikan jalan keluar. Allah berfirman wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Allah menyifatinya dengan sembelihan yang agung, yang besar. Apa itu? Sembelihan kambing. Masya Allah. Makanya Bapak sekalian, ini menunjukkan istimewa nih. Ya, ibadah korban ini istimewa. Dalam ayat yang udah kita hafal, Allah berfirman apa? Fasalli li rabbika wanhar. Surat apa tuh? Al-Kautsar, Masya Allah. Fasalli li rabbika. Salatlah untuk Rabbmu. Wanhar. Dan sembelihlah. Ya. Apa namanya? Binatang kurbanmu itu. Ikhwatal Islam, saudaraku sekalian. Kemudian akhi, orang yang mau berkorban wajib memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, perhatikan syarat sahnya. Syarat sah berkorban apa sih mas? Yang pertama, asyartul awal an takuna al-udhiyah min bahimatil an'am. Syarat yang pertama adalah binatang yang mau disembelih ini binatang yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Apa itu? Yaitu disebut dengan bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu berupa apa? Unta, atau sapi, atau kambing. Mana dalilnya? Yaitu surat Al-Hajj ayat 27. Allah berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang telah diketahui atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Ya, berupa bahimatul an'am. Ya. Jadi Bapak dan ikhwatul Islam saudaraku seiman, kalau bapak-bapak mau berkorban pakai jerapah nggak boleh, Pak. Atau bapak mau berkorban pakai ayam, nggak boleh, Pak. Pakai entok, nggak boleh. Pakai kerbau boleh nggak? Boleh. Karena kerbau termasuk satu jenis dengan sapi. Ya. Ini syarat yang pertama nih. Kata Imam Nawawi, ajma'al ulama ala annahu la tajzi ad-dhahiyah bi ghairil ibil wal baqar wal ghanam. Para ulama semua sepakat bahwa selain 3 binatang tadi tidak boleh. Bahimatul an'am itu. Ya, syarat yang kedua, antakuna al-udhiyah qad balagat as-sinna al-mu'tabara syar'a. Binatang-binatang itu sudah sampai umur yang ditentukan oleh syariat, Mas.
binatang-binatang tersebut umurnya sudah sampai umur yang ditentukan oleh syariat. Adapun kambing, maka paling kecil umurnya 1 tahun. Iya. Paling kecil umurnya 1 tahun. Sedangkan domba, sebagian ulama mengatakan paling kecil 6 bulan. Namun yang rajih wallahu alam tetap 1 tahun, kecuali kalau tidak ada yang 1 tahun boleh pada waktu 6 bulan. Sebagai perkataan sebagian ulama demikian. Adapun sapi, Mas, maka umurnya paling kecil 2 tahun. Iya. Adapun kambing lagi. Unta paling kecil 5 tahun. 5 tahun. Tapi alhamdulillah Pak, di Indonesia nggak ada unta. Ada sih taman safari. Kalian tuh mau beli yang taman safari itu buat nggak dijual lagi ya. Syarat yang ketiga, antakun al-udhiyah milkan lil mudahhi atau ma'dhunan lahu fiha min qibali syara'. Hewan sembelihan tersebut milik kita. Adapun kalau bukan milik kita alias milik orang lain nggak boleh, Mas. Nyuri itu namanya. Kambing tetangga diambil. Syarat yang keempat, kata para ulama, alla yata'allaq biha haqqun lil ghair. Tidak boleh hewan sembelihan tersebut berhubungan dengan hak orang lain. Contohnya bagaimana? Contoh kita punya kambing, tapi status kambingnya sedang digadaikan. Maka kambing yang sedang digadaikan nggak boleh. Kenapa? Karena berhubungan dengan hak orang lain. Syarat yang kelima, antakun al-udhiyah khaliyah min uyub. Tidak boleh ada padanya 4 aib yang menyebabkan tidak sah. Apa sih 4 aib tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah, al-awra al-bayyin awaruha. Yang buta, yang tampak jelas butanya. Yang kedua, al-maridah al-bayyin maraduha. Binatang yang sakit, yang tampak jelas sakitnya, Mas. Adapun kalau nggak jelas sakitnya, nggak kelihatan, kata Syekh Utsaimin, boleh nggak apa-apa. Wal arja al-bayyin dhal'uha. Yang pincang, yang kelihatan jelas pincangnya. Yang keempat, al-kasir allati la tunqi, yang sangat kurus. Ya, kurus banget. Istilahnya tinggal tulang sama kentut, Mas. Nggak ada dagingnya.
Ini nggak boleh. Makanya yang paling bagus itu Mas ya, hewan udhiyah kita itu yang sehat dan gemuk. Yang sehat dan apa? Dan gemuk. Ya. Kayak antum gemuk nih. Syarat yang keenam, antakun al-udhiyah fi waqti dzabh, yaitu menyembelihnya pada waktunya. Adapun kalau belum waktunya tidak sah. Kapan waktunya? Setelah selesai sholat Idul Adha. Iya. Karena ada seorang sahabat yang menyembelih sebelum sholat, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Syatuka syatul lahm. Kambingmu itu bukan kambing kurban, tapi kambing buat makan doang. Ya, artinya nggak sah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian saudaraku sekalian, mana yang lebih utama dari hewan kurban nih? Kambing, sapi, atau onta? Jumhur ulama berpendapat yang paling utama itu unta. Yang paling utama itu apa? Unta. Sebagian ulama berpendapat yang paling utama itu kambing. Apa alasannya mereka katanya? Karena Nabi korbannya pakai kambing, bukan unta. Juga ketika Nabi Ismail hendak disembelih, Allah gantikan dengan kambing. Berarti itu menunjukkan bahwa hewan yang paling utama itu apa? Kambing. Sedangkan jumhur berdalil dengan hadis tentang keutamaan pergi sholat Jumat, Pak. Siapa yang pergi di waktu pertama seakan-akan ia berkorban dengan onta. Siapa yang pergi di waktu kedua seakan-akan ia berkorban dengan apa? Sapi. Siapa yang itu menunjukkan unta yang paling apa? Utama. Dan jumhur menjawab, adapun Nabi berkorban dengan kambing, itu sebagai apa? Keringanan untuk umatnya. Bayangkan kalau Nabi berkorbannya pakai onta, Pak. Kita mau nyontoh Nabi susah ya dia, ya enggak? Wah, Nabi pakai unta, aduh. Itu yang di Taman Safari bisa rebutan tuh, Pak. Alhamdulillah Nabi unta berkorbannya pakai apa? Kambing. Jadi kita bisa ngikutin. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan kamu yang mau berudhiyah berkorban dengan kambing, kalau bisa kambing kamu mirip dengan kambingnya Rasul lebih bagus. Karena disebutkan dalam hadis sifat kambingnya Rasulullah itu amlah akron, yang dzuru fis sawad wa yabruku fis sawad wa yata'u fis sawad. Warnanya putih, bertanduk, di seputar matanya hitam, yabruku fis sawad, ketika ia duduk di atas tanah hitam, artinya perutnya hitam. Wa yata'u fi sawad, dan kakinya pun hitam. Dulu saya pernah dapat itu, Pak. Iya, kambing kayak gitu. Warnanya putih, seputar matanya hitam, perutnya di sini hitam, kakinya hitam. Wah, ini. Alhamdulillahnya tukang jualnya nggak paham sunnah, Pak. Kalau paham mungkin dimahain sama dia. Karena mirip banget dengan apa namanya kambingnya Rasulullah. Udah gitu tanduknya besar lagi. Wah, masya Allah.
Ajib. Kata Ibnu Taimiyah, ya yang paling utama warna putih. Di bawahnya selain putih, di bawahnya lagi yang hitam. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian, ya, untuk unta dan sapi, kalau untuk iuran hanya boleh 7 orang, tidak boleh lebih, tapi boleh kurang. Jadi kalau sapi kita mau iuran, ya hanya boleh paling banyak berapa orang? 7 orang. Kalau bertiga doang boleh, berlima doang boleh, nggak masalah. Tapi misalnya ada sekolahan 200 anak, iuran 1 sapi, apaan tuh? Itu bukan korban, Mas. Ya. Karena Nabi hanya menyebutkan bahwa iuran itu cuma cukup buat 7 orang saja. Mana yang lebih utama? Iuran sapi apa kambing sendirian? Tergantung harganya. Kalau antum iuran per orangnya 3 juta, terus antum beli kambing yang gede harganya 10 juta, ya gedean kambing lah. Tapi kalau antum misalnya 7 orang beli sapi lemosin, per orangnya 20 juta, ya lebih besar itu pahalanya. Semakin mahal, semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah ini, akhi, tapi ingat ya, hati-hati ya. Kita kalau beli kambing yang besar, sapi lemosin, jangan sampai kena penyakit ujub, Mas. Ya, bangga-banggaan nih. Ya, hewan kurban gue yang paling gede nih. Akhirnya kita ria. Ya kalau udah ria, ya udah habis di pahalanya. Nggak berpahala sama sekali. Iya. Saudara seiman. Nah, kemudian orang yang mau berkorban, ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, jangan sekali-kali mencukur rambut, memotong kuku, memotong kulit yang mau terkelupas. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Idza dakhalat ya awal Dzulhijjah kama qala wa arada ahadukum an yudhi fala ya'khudanna min sya'rihi wala min basharihi syai'a." Apabila telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian mau berkurban, jangan sekali-kali memotong rambutnya, tidak pula memotong kukunya, ya tidak pula kulitnya. Ya kadang kita lupa nih cukur kumis, cukur. Baru sebelah baru ingat. Ya Allah, gimana nih? Ya. Ikhwata Islam, saudaraku sekalian. Jadi khilaf, apakah larangan ini makruh atau haram? Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan dosa. Allahu a'lam, saya condong kepada pendapat yang mengatakan itu dosa. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang, sedangkan larangan itu pada asalnya hukumnya apa? Haram. Iya. Jadi hati-hati ya. Kalau besok nih tanggal 1 nih, sekarang nih yang mau bersih-bersih cepet-cepetan. Nanti tanggal habis matahari tenggelam udah nggak boleh lagi nih. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian yang kedua, hendaklah disunahkan atau dianjurkan
Yang menyembelih itu dia sendiri. Karena apa? Ibadah korban itu yang paling besar pahalanya adalah ibadah nyembelihnya. Ibadah apa? Sembelihannya itu. Jadi ibadah sembelihnya itu besar pahalanya itu di situ. Makanya Allah mengatakan fa wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Berarti itu menunjukkan bahwa ibadah yang besarnya itu dzibahnya itu, Pak. Ya, dzibah itu artinya nyembelih, Pak. Tapi kalau antum nggak kuat ya udah. Karena sebagian orang kayak Pak Lambang nih, kalau ngelihat darah kelepek-kelepek, Pak. Pingsan lagi. Jangan sampai ya Pak Lambangnya yang pingsan. Ya, orang yang pingsan, akhirnya kambingnya ketawa. Ya kalau kita tidak mampu ya udah kita serahkan kepada orang lain, tapi syaratnya dia muslim dan sholat. Ya. Tapi ingat tentunya ya, mereka yang mau menyembelih juga harus paham nih cara menyembelih. Diperhatikan nih, ada beberapa perkara yang diperhatikan ketika nyembelih nih, Pak. Yang pertama, haram hukumnya menyiksa binatang dengan golok yang tumpul. Wajib dia untuk apa? Mempertajam. Dan itu termasuk perbuatan ihsan. Rasulullah SAW sabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Disebutkan dalam hadis itu, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, berbuat ihsanlah dalam menyembelih. Gimana? Wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaklah ia asah tuh goloknya itu. Tapi ingat ya, jangan ngasah golok di depan kambing, Mas. Inilah haram hukumnya. Karena Nabi pernah melihat ada seorang sahabat yang ngasah goloknya depan kambing. Apa kata Rasulullah? Aturidu antumita mautat? Kamu mau bunuh dia berkali-kali? Dilarang, Pak. Iya. Yang kedua, jangan sampai nyembelihnya di depan kambing lain. Ingat, Mas, kambing pun punya perasaan. Iya, dia ketakutan dan yang lainnya. Sama, ya manusia pun punya perasaan, kambing juga ada perasaan. Yang ketiga, membaca bismillah. Membaca apa? Bismillah. Ditambah dengan takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Namun sebelumnya, kalau kita memang meniatkan untuk diri kita dan keluarga kita, atau untuk orang yang kita inginkan, kita ucapkan dulu. Kita katakan, Allahumma hadha anni wa an ahli baiti, misalnya. Ya Allah, ini dariku dan dari ahli baitku. Atau misalnya untuk dua orang tua, Allahumma hadha anni wa an walidayya. Ya Allah, ini untukku dan untuk dua orang tuaku. Atau misalnya buat orang yang kita, teman-teman kita yang kita senengin. Allahumma hadha anni wa an fulan, fulan, fulan. Sebutin namanya tuh, Pak, satu-satu. Boleh, nggak apa-apa. Lalu kita ucapkan Bismillah ya Allahu Akbar. Lalu kita apa? Sembelih. Sunnahnya ngadep kiblat, Pak. Dan ketika menyembelih harus putus tuh urat lehernya. Ya, saya pernah lihat ada orang kayaknya baru menyembelih tuh, Pak. Ya, dia sembelih, pek, udah berdiri lagi kambingnya. Mbe. Astagfirullah. Akhirnya ditangkap lagi. Kan kasihan kambingnya. Iya. Modal semangat tapi nggak paham.
Ilmu, ya. Jadi nanti sembelihannya nggak halal gimana? Iya. Nah ini saudaraku sekalian, rahimakumullahu jami'an. Kemudian selanjutnya akhul Islam, dianjurkan kita makan dari hewan kurban. Makanya kan dianjurin Pak, untuk tidak makan dulu ketika berangkat sholat Idul Adha. Dan Rasulullah SAW itu kebiasaannya begitu. Beliau berangkat nggak makan. Makannya kapan? Itu dari hewan kurban. Makannya dari hewan apa? Sembelihan. Jadi habis sholat Rasulullah langsung menyembelih. Langsung dikeliatin. Kalau orang-orang dulu kan yang udah biasa ya cepat biasanya Pak. Ini kayak Kang Karta nih, jagal sapi nih. Beliau satu sapi itu nggak sampai setengah jam kali. Cepet banget beliau nih. Sendirian. Iya. Kan udah biasa Mas. Dia udah tahu sela-selanya. Saya pak. Kita masih gini-giniin, dia udah selesai. Iya. Ikhwatlah Islam saudaraku sekalian. Nah, saudaraku, jadi sunnahnya begitu. Ya, makanya Allah mengatakan wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah dari hewan sembelihanmu itu dan berikan makan kepada fakir miskin. Syekh Utsaimin mengatakan hewan kurban boleh untuk 3. Yang pertama buat diri sendiri, yang kedua buat fakir miskin, dan yang ketiga buat dikasih hadiah kepada orang yang kita suka. Nggak apa-apa, silahkan. Ya. Nah ini dia ibadah korban. Ibadah apa? Udhiyah. Ibadah selanjutnya, amal soleh apalagi? Yaitu sholat hari raya. Sholat hari raya, saudaraku sekalian. Termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Jadi khilaf para ulama sholat hari raya itu hukumnya apa? Sebagian jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan fardu kifayah. Sebagian ulama yang lain mengatakan fardu ain. Ya, pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW menyuruh agar seluruhnya keluar menyaksikan sholat Id, sampai wanita haid aja yang nggak wajib sholat disuruh keluar. Sampai ada perempuan nggak punya jilbab saja disuruh minjem. Kata ya, Syekh Utsaimin yang seperti ini nggak mungkin hukumnya sunnah saja. Apalagi itu termasuk syiar Islam yang besar. Iya. Apa adabnya Pak? Adabnya untuk sholat Idul Adha sebelum berangkat sunnahnya mandi dulu. Sunnahnya apa? Mandi. Yang kedua, sunnahnya jangan makan dulu. Makanya kan waktu sholatnya dipercepat. Setelah matahari terbit, agak tinggi dikit aja. Ya, langsung dilakukan apa? Sholat sholat Idul Adha. Iya. Kemudian akhwal Islam saudaraku sekalian, setelah sholat Idul Adha disunnahkan kita mendengarkan khutbah. Tapi hukumnya tidak wajib. Mendengarkan khutbah Idul Adha hari raya itu hukumnya sunnah. Beda dengan mendengarkan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat hukumnya apa? Wajib. Iya. Nah ini saudaraku ya, di antara amalan-amalan saleh yang bisa kita lakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah, dan amalan-amalan saleh yang lainnya masih banyak Pak. Seperti menyambung silaturahim, berbakti kepada orang tua, ya. Demikian pula duduk di majelis taklim. Iya. Demikian pula
membantu orang yang sedang kesusahan dan yang lainnya. Oh iya, lupa sama bahasa dia. Ini perselisihan, Pak. Perselisihan ulama tentang apakah kita ikut Arafah sana atau masing-masing negeri punya memutuskan sendiri. Ini sebetulnya ikhtilaf ini dari semenjak zaman dulu, Pak. Sudah ada. Sampai Ibnu Hajar pun juga menyebutkan itu. Iya. Sebagian ulama mengatakan wajib ikut sono. Berdasarkan sebuah asar, an-nasu taba'an lil hajj. Manusia harus ikut orang yang sedang berhaji di sana. Cuma masalahnya di zaman dulu kan yang namanya alat untuk itu kan nggak ada, Mas. Kalau di zaman dulu sangat sulit sekali untuk mengetahui kapan jemaah di Mekah hajinya, susah, Pak. Apalagi di Indonesia, ke sono itu kan jauh banget ya. Di zaman dulu kan berbulan-bulan untuk tahu kapan tanggalnya nggak bakalan mungkin itu, Pak. Makanya ya secara pasti di zaman dahulu itu mengikuti keputusan pemerintah masing-masing. Kalau di zaman sekarang bagaimana ini? Dengan mudahnya ya info dan yang lainnya. Iya. Ulama zaman sekarang ikhtilaf lagi. Sebagian mengatakan harus ikut yang di sana. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sabda, "Saumu yaumi Arafah." Puasa di hari Arafah. Sedangkan hari Arafah itu adanya di sono. Sebagian mengatakan tidak, tetap ikut negara masing-masing. Kenapa? Karena hari Arafah itu tanggal 9 dengan ijma para ulama. Sedangkan tanggal penanggalan itu mengikuti ru'yatul hilal, melihat apa? Hilal. Iya. Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah ia adalah untuk menentukan waktu dan haji. Itu menunjukkan bahwa haji pun harus ditentukan dengan apa? Hilal. Adapun pendapat yang mengatakan katanya berbeda antara penentuan hilal Ramadan dengan haji. Ini pendapat yang tidak ada dalilnya. Iya. Kalau saya sih lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa masing-masing sesuai dengan hilalnya. Maka ikut pemerintah. Masing-masing sesuai dengan apa? Hilalnya. Maka kita ikut pemerintah. Iya. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi ayatnya. Oh, ternyata Allah mengatakan, "Yas'alunaka 'anil ahillah." Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah itu adalah untuk menentukan waktu dan haji. Berarti haji pun ditentukan oleh apa? Hilal. Sedangkan hilal itu berbeda-beda satu negara dengan negara yang lainnya. Ada orang berkata begini, Pak, tapi kan Saudi dengan Indonesia beda 4 jam. Lebih dahulu Indonesia. Kita katakan, Mas, penentuan jam itu ditentukan matahari atau bulan? Matahari. Sedangkan tanggalan hijriah ditentukan oleh matahari apa bulan? Bulan. Ente ini ngikutin hijriah apa masehi sih? Iya. Jangan salah kaprah, Mas. Kalau ngikutin jam, iya, karena jam ditentukan oleh matahari. Sedangkan hilal itu ditentukan oleh apa? Bulan. Makanya orang yang mengatakan nggak mungkin ya Saudi duluan dari Indonesia, orang jamnya aja Indonesia duluan, yaitu matahari, Mas, bukan bulannya. Bahkan kalau kita melihat perhitungan bulan, Saudi lebih dahulu harusnya dari Indonesia. Kalau perhitungannya perhitungan apa? Bulan. Ya.
Ikhwatul Islam, saudara seiman. Ini ya, Wallahu alam, itu pendapat ana ya. Ana merojihkan pendapat demikian. Tapi masalah ini Pak, masalah yang tidak perlu kita ributkan. Dan tidak perlu kita saling menyalahkan. Anda yang lebih memilih pendapat ikut Saudi, silahkan. Anda juga punya salafnya. Anda yang mau memilih ikut negara masing-masing, silahkan. Itu juga ada ulama yang berpendapat demikian dan punya salafnya. Yang salah itu meributkannya. Yang meributkan biasanya orang-orang jahil. Orang-orang apa? Jahil, Pak. Iya. Saya lucu sampai sehari ini. Iya. Mereka penuntut ilmu ribut aja. Saling nyerang, saling ngebully, saling, ya ulama aja mereka tenang-tenang aja. Masalah khilafiyah ijtihadiyah ini, Pak. Masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ya silakan. Anda yang mau ikut Saudi, silakan. Ya. Allahu alam. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Ya. Yang benar semuanya dari Allah dan yang kurang itu dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.